jadi ke rumahku kan? Jadi dong, tentu saja. Tapi orang itu tidak ikut kan? Memangnya kalian mau ngapain sih? Sampai-sampai memblacklist aku segala. Blacklist itu kata yang berlebihan, Gas. Kami kan hanya mau menghabiskan waktu bersama sebagai perempuan, mencoba jepit baru, belajar memakai makeup. Memangnya kamu mau ikut berdandan seperti wanita? Sudahlah, ayo pulang. Kamu harus makan siang dulu sebelum pergi, Nuna. Lihat, dia protektif sekali padamu. Aku jadi ingin punya kakak. Tapi dia menyebalkan. Siapa anak itu? Oh, dia anak baru di kelas 8. Adik kelas? Oh, Hei, kenapa kamu menatapnya terus? Dia tampan, bukan? bukan begitu. Hah? Apanya yang bukan begitu? Jelas-jelas kamu terus memperhatikannya. Hati-hati, dia anak baru. Kita tidak tahu berapa hati yang sudah dipatahkannya. Lisa? Nanti mainnya jangan sampai malam ya, Nuna. Iya, Bu. Bagas juga ikut. Tidak, Bu. Aku hanya mengantar. Nanti kalau tidak diantar, bisa-bisa dia melipir ke rumah yang lain. Bagaimana jika itu rumah laki-laki? Enak saja. Sip. Kalian mau kemana? Mau main ke rumah Lisa? Wah, itu pasti menyenangkan. Pastinya. Kamu jangan ikut ya. Sip. Kamu bicara dengan siapa, Nuna? Dengan Mary. Ayo pergi. Jangan sampai ibu melihatmu ngomong sendiri. Pergilah, hantu penunggu pohon, pergi. Jangan ganggu adikku. Dia di belakangmu, Gas. Terserahlah. Sip. Hei, Nuna. Kamu harus belajar lagi untuk mengontrol penglihatanmu itu. Iya, Gas. Aku tahu. Masalahnya, penglihatanku ini kadang suka aktif sendiri. Aku pun juga tidak tahu kenapa. Lagian, kenapa aku harus diantar sih? Aku kan bisa naik motor sendiri. Kalau di jalan tiba-tiba kamu bertemu makhluk gaib, nanti kamu malah bertindak sendiri kalau tidak ada aku. Siapa juga yang repot? Aku juga. Oh, hehehe. Pokoknya nanti kalau tidak ada aku, kamu tidak boleh bertindak sembarangan kalau penglihatanmu tiba-tiba aktif. Abaikan saja makhluk gaib yang muncul. Hei Nuna, kamu dengar tidak? Dengar, Gas. Aku mengerti. Nuna, aku harap kau adalah saudaraku. Kalau aku saudaramu, maka Bagas juga jadi saudaramu, Lisa. Tidak. Dia pengecualian. Dia itu sangat menyebalkan. Bagaimana kamu bisa tahan jadi saudaranya, Nuna? Ngomong-ngomong, tadi aku melihat anak baru itu di jalan. Oh ya? Mungkin dia tinggal dekat sini. Aku lihat dia menyeberang ke rumah dengan cat berwarna krim itu. Kamu tahu kan, rumah angker itu. Yang benar saja. Dia tinggal di sana. Aku tidak yakin. Dia tidak masuk, hanya berdiri di depan gerbangnya saja.
Jangan-jangan, Jangan-jangan apa? jangan-jangan, Apa, Lisa? jangan-jangan kamu memang menyukainya sampai-sampai memperhatikannya sebegitunya. Lisa! Tidak apa, Nuna. Nanti aku bisa membantu proses PDKT kalian. Hentikan, itu tidak lucu. Maaf. Tapi, kenapa dia berjalan ke rumah itu ya? Kamu serius sekali memikirkannya? Seriusan deh. Ada apa? Tidak. Rumah itu kan angker. Rumah itu sudah dijual oleh pemiliknya. Bisa jadi dia yang jadi pemilik baru. Mungkin dia memang tinggal di sana, kan? Bersama para hantu. Memangnya kamu pernah lihat hantu di rumah itu? Hantu itu tidak ada. Itu hanya karangan masyarakat setempat supaya rumah itu dijual murah. Mereka hanya iri dengan pemilik rumah sebelumnya. Dia kaya. Tapi, kamu dengar kan? Istri pemilik rumah itu dulu bunuh diri di sana. Bukankah itu sudah cukup mengerikan? Aku turut berduka soal itu. Tapi itu bukan berarti rumah itu jadi angker, kan? Ya, bisa saja kan? Arwahnya gentayangan dan mencari korban lain. Nuna, berhentilah menonton film hantu. Itu tidak masuk akal. Memangnya hal yang seperti itu ada yang masuk akal? Baiklah, kalau kamu memang sepenasaran itu dengan rumahnya, ayo kita ke sana. Hah? Kita lempar bola ke sana dan pura-pura ingin mengambilnya. Kalau nanti yang membukakan pintu adalah pemilik lama, berarti rumah itu belum dijual. Kalau yang buka pintu adalah anak baru itu, kita bisa pura-pura mengobrol, kan? Kamu serius? Kamu ingin melihat rumah itu tidak? Heeh. Permisi, maaf mengganggu. Kami mau mengambil bola kami yang masuk ke pekarangan rumah ini. Oh, silakan. Terima kasih ya sudah mengizinkan kami masuk. Aku tumben melihatmu di sini. Iya, aku baru pindah ke sini. Oh, benarkah? Kamu pemilik rumah baru ini? Wah, kalau begitu kita harus berteman. Namaku Lisa. Theo. Aku Nuna. Theo. Ngomong-ngomong, tadi aku melihatmu di sekolah. Oh, benarkah? Kita satu sekolah ya? Besok-besok kalau kalian melihatku di sekolah, jangan lupa menyapaku ya. Tentu saja. Baiklah, kalau begitu kami pulang dulu ya. Kalian tidak mau mampir dulu? Nona, aku punya berita penting. Berita apa? Berita apa? Cepat beritahu. Kemarin papaku menelepon. Theo, si anak baru itu ternyata adalah anak dari teman papaku. Yang benar. Apa yang sedang kalian bicarakan? Theo, anak baru di kelas 8. Siapa? Kakakmu ini memang tidak up to date, Nona. Masa anak baru setampan itu dia tidak tahu? Buat apa juga aku memperhatikan laki-laki? Oh, benar juga. Lalu apa, Lisa? Cepat lanjutkan beritanya. Oh, dia adalah anak dari teman bisnis papaku dan... aku disuruh berteman dengannya. Bagus dong. Kita kan memang sudah berteman. Apa sih, Lisa? Itu sama sekali tidak penting. Kamu sedang PMS ya? Theo itu ternyata seharusnya satu angkatan dengan kita.
kelas 9. Tapi karena dia sempat berhenti sekolah, jadi sekarang dia baru kelas 8. Berhenti sekolah? Ku dengar-dengar, dulu dia anak yang bandel, suka balap liar. Hah? Iya, dia dulu anak yang manja. Maklumlah, bisnis papanya lebih banyak dari papaku. Karena dia anak pertama, semua permintaannya dituruti. Tapi, semua itu langsung berubah saat adiknya meninggal. Tiba-tiba dia jadi anak yang pendiam, suka mengurung diri di kamar, dan berhenti sekolah. Astaga, dia pasti sangat kehilangan. Adiknya meninggal kenapa? Aku tidak tahu. Informasimu setengah-setengah. Papaku sibuk bekerja. Tiap detik adalah uang baginya. Tentu dia tidak berminat mengulik lebih jauh tentang gosip anak muda. Lagi pula, sejak kapan kamu tertarik dengan ceritaku? Terserahlah. Terus apa lanjutannya, Lisa? Ya, setelah setahun mencoba menghibur anaknya, orang tuanya akhirnya memutuskan untuk memindahkan dia ke sini. Rumah baru, sekolah baru, teman-teman baru. Mereka berharap itu membantu proses move on-nya. Tidak lagi terus-terus teringat adiknya. Dia pasti sangat menyayangi adiknya. Terus, dia di sini tinggal sendirian. 11-12 lah denganku. Orang tuanya kan pebisnis, sering keluar kota. Tapi kan kamu tidak benar-benar sendiri, Lisa. Di rumahmu masih ada Nini, Pak Supir, dan satpam rumah. Kemarin saat kita ke rumah Theo, rumahnya kan kosong. Dia benar-benar sendirian kan? Kau benar. Tapi aku kurang tahu juga, Nuna. Mungkin yang lain sedang pergi saat kita ke sana. Tunggu, apa yang aku lewatkan? Kalian kemarin ke rumahnya? Kami hanya mengunjungi tetangga baru. Memangnya kenapa? Itu dia. Theo! Hai, aku boleh ikut bergabung. Tentu saja. Oh, perkenalkan, ini kakakku, Bagas. Sampai kapan kalian akan saling pandang begitu? Kalian tidak akan menjabat tangan dan saling menyebutkan nama? Tidak. Astaga, aku tidak mengerti laki-laki. Terlalu banyak gengsi, tidak asik. Ngomong-ngomong, kapan kalian akan ke rumahku lagi? Wah, kamu kesepian ya tinggal di rumah itu sendirian. Hahaha. Kamu anak baru ya? Sudah berapa lama? Baru 3 hari yang lalu. Oh, kamu belum punya teman selain kami? Aku tidak begitu akrab dengan teman-teman sekelas. Baiklah kalau begitu. Nanti siang setelah pulang sekolah, kami akan main ke rumahmu, Theo. Nanti akan aku siapkan jajanan minuman yang enak. Wah, nanti aku juga akan bawa mainan ular tanggaku. Itu tidak asik, Lisa. Memangnya kamu punya saran yang lebih baik? Hahaha. Ayo cepat, Gas, nanti kesorean. Astaga, sabar Nuna. Aku kelupaan menaruh kunci motor. Dasar, kalau itu aku, pasti kamu sudah marah-marah bilang aku ceroboh. Memang kamu ceroboh. Sudahlah, ayo berangkat. Kami berangkat ya, Bu. Hei Gas, kamu tidak merasa ada sesuatu yang aneh dengan Theo? Ya, ada.
Benar kan? Kamu merasakannya juga? Dia membosankan. Ih, tidak Gas, bukan itu. Apa, Nuna? Kemarin, saat pertama kali aku berpapasan dengannya di lorong sekolah, aku lihat ada sosok hitam bermata merah yang terus-terusan membisikinya. Kemarin? Penglihatanku entah kenapa tiba-tiba aktif. Kemarin saat aku melihatnya menyeberang, sosok itu juga masih ada. Tapi anehnya, saat aku dan Lisa berkunjung ke rumahnya, sosok itu sudah tidak ada. Kami bahkan sempat masuk loh ke ruang tamu, tapi tidak ada apapun di sana. Bagus dong. Itu berarti setan itu sudah tidak menempelinya. Entahlah, Gas. Bagaimana dengan di kantin tadi? Apa setannya masih ada? Saat kemarin di rumahnya dan di kantin tadi, aku bahkan dengan sengaja loh mengaktifkan penglihatanku. Tapi makhluk itu tetap tidak terlihat. Aku tidak melihatnya. Itu berbahaya sekali, Nuna. Kamu seharusnya tidak boleh mengaktifkannya dengan sengaja. Kau benar. Maaf. Aku hanya sedikit mengkhawatirkannya. Memangnya ada apa? Kamu tahu kan, Gas? Rumah bekas bunuh diri yang berwarna krim itu. Dia tinggal di sana. Sudahlah. Kemarin kamu sudah mengecek rumahnya dan tidak ada apa-apa kan? Paling itu hanya setan iseng. Entahlah. Tapi semoga saja ya. Kamu dengar tidak apa yang dibisikkan setan itu? Itu membutuhkan banyak energi dan juga fokus yang tinggi. Aku belum mampu melakukannya, Gas. Dia tidak seperti Mary. Sosok ini sedikit berbeda, Gas, dengan hantu-hantu lain yang pernah aku temui. Ya sudahlah, tidak usah buang-buang energi untuk yang tidak penting. Sekarang kan, yang penting semua sudah baik-baik saja. Wah, aku kira kalian tidak jadi datang. Tentu jadi dong. Memangnya kenapa? Ah, tidak. Lisa tadi menelpon katanya dia akan menyusul. Sedikit terlambat karena ada urusan. Ayo masuk. Silahkan duduk, aku ambilkan makanan dulu ya. Nuna, apa ada sesuatu yang terjadi? Seseorang tadi meneriakiku, menyuruh pergi, Gas. Tempat ini memang terasa aneh. Kamu baik-baik saja? Wajahmu pucat, Nuna. Entahlah, kepalaku tiba-tiba pusing, Gas. Rumah ini ada tekanan energi hitam yang sangat kuat. Kepalaku rasanya sakit tertekan oleh energinya. Bagaimana denganmu, Gas? Aku kan tidak sepeka dirimu, Nuna. Aku hanya merinding. Kemarin tidak seperti ini. Astaga. Nuna, sudahlah. Ayo kita pulang saja. Tak talal. Hentikan suara-suara itu. Tolong hentikan. Nuna, apa yang sebenarnya terjadi? Makhluk itu, Gas. Sosok hitam bermata merah itu membisikinya tadi.
apa yang sebenarnya dibisikinya. Lihat, dia begitu ketakutan sampai pingsan. Bagas, aku rasa kita tidak boleh meninggalkannya sendirian. Bagaimana mungkin di rumah seluas ini dia hanya tinggal sendirian? Ada apa, Nuna? Energi hitam di ruangan ini tiba-tiba hilang, Gas. Aku baru sadar. Halo? Halo? Apa ada orang? Rara? Rara, aku sangat merindukanmu. Kakak, kenapa kau membunuhku? Kenapa kau membunuhku, Kak? Tidak Rara. Maafkan aku. Kenapa kau membunuhku? Tidak. Tidak, Rara. Maafkan aku. Maafkan aku. Rara. Theo! Astaga, Maafkan aku. apa yang sedang terjadi, Nuna? Setan itu mengendalikan pikirannya, Gas. Rara, maafkan aku. Kemarilah, Kak. Ayo, lompat dari jendela ini. Nanti kita bisa main bersama lagi. Astaga, matanya berubah. Rara, ajak aku bersamamu. Nuna, dia melihat keluar jendela. Ada apa di sana? Tidak ada apa-apa di sana, Gas. Sial. Tolong ambilkan air, Nuna. Kita siramkan supaya dia sadar. Mm-mm. Itu tidak akan berhasil, nak. Siapa kau? Namamu Nuna, bukan? Aku adalah istri dari pemilik rumah yang lama. Setan hitam itu merasuki pikiran anak ini. Dia membangkitkan ingatan buruknya. Nuna, ada apa? Dan apa yang dia lihat di jendela tidak bisa kita lihat, karena itu hanyalah halusinasi anak ini. Itu hanya ada dalam pikirannya. Nuna, jawab aku. Sosok hantu dari istri pemilik rumah yang lama, Gas. Aku sedang berbicara dengannya. Apa? Apa yang kau inginkan? Aku adalah korban dari setan hitam itu. Aku tidak ingin ada korban lain lagi. Tolong dia, nak. Tapi bagaimana? Bangkitkan kenangan indahnya. Sepertinya sekarang dia sedang diliputi rasa bersalah terhadap almarhum adiknya. Bagaimana caranya? Kami tidak tahu apapun soal mereka. Kotak musik. Dia selalu memainkan sebuah kotak musik untuk menenang adiknya. Ayo, ikut aku. Kau mau kemana, Nuna?
berusaha menyelamatkan Theo. Rara. 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 Pergi kau. Bagas, tidak! Bagas, apapun hal buruk yang tiba-tiba muncul dalam pikiranmu, jangan dengarkan. Nuna, kau bicara apa sih? Keraskan suaramu. Jangan dengarkan pikiranmu, Gas. Jangan dengarkan. Apa? Aku tidak bisa mendengarmu, Nuna. Kau bicara apa? Tidak! Tempat apa ini? Apakah aku sedang bermimpi? Aku tidak ingat kalau aku tidur. Apa yang aku lakukan terakhir kali ya? Bagas! Hahaha, anakku! Hei, kenapa wajahmu seperti itu? Kau tidak senang menemuiku, hah? Ayah? Iya, ini aku, ayahmu, nak. Ayah! Kau sudah besar rupanya. Lihatlah dirimu, kau sangat tampan sepertiku. Hahaha. Ayo, kutunjukkan kau sesuatu. Tempat apa ini? Wah, lihat itu. Refleksmu masih bagus sekali, nak. Aku sangat bangga padamu. Ayo, lemparkan kemari. Wah, lemparanmu keras juga ya. Biar aku saja yang ambilkan ya. Ah, tidak usah anakku. Kau tunggu di sini saja. Tidak, ayah, jangan ke sana. Berhenti. Tidak. Tidak, ayah. Bagas, tolong ingatlah kenangan yang manis. Ingatlah saat dulu kita pergi berlibur ke pantai, saat kita membeli hadiah untuk ulang tahun kita, Bagas. Ingatlah kado bola basket pertamamu. Bagas. Siapapun, tolong ayahku, aku mohon. Ayahmu karena kau. Tidak, tolong hentikan. Tidak. Ini semua Tidak. Bagas, sadarlah, ini tidak nyata. Bagas? Apa yang terjadi? Di mana ayahku? Bagas membunuhnya.
Tidak, Nuna. Jangan dengarkan mereka. Bagas, sadarlah. Hehehe, percuma saja. Dia tidak bisa melihat dan mendengarmu. Hehehe. Kau. Pergilah. Aku tahu kau kuat, tapi kau tidak bisa mengalahkanku selagi kita di pikiran anak ini. Kalau aku lenyap, maka kuarasannya juga akan lenyap bersamaku. Dia akan terjebak selamanya dalam ingatan ini. Kau menuduh suamiku. Tidak. Tidak, Bu. Maafkan aku. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Nuna, tolong maafkan aku. Kenapa kau melakukan itu, Gas? Kenapa kau keras kepala? Bagas. Ayah. Bagas, semua ini karena Bagas. Tidak, ayahku. Bagas semuanya. Bagas, tolong sadarlah. Bangunlah, Gas. Ayo bangun. Maaf. Sadarlah. Maafkan aku. Hei, Bagas. Aku bodoh sekali. Maafkan aku, Nuna. Tolong ampuni aku. Bagas, tolong hentikan. Kau adalah kakak terbaik di dunia. Bangunlah, Gas. Ayo, nanti kita jalan-jalan dan beli es krim kesukaan kita. Aku janji, Gas. Kali ini aku yang traktir. Ibu, aku pantas mati. Tidak, kau orang yang kuat. Bangunlah, ayo lawan dia. Kakak! Kau yang menghabisi ayahmu. Semua ini salahnya. Semua ini karena Bagas, penyebab kematiannya. Kakak! Oh, kakak ya. Pergilah. Jangan coba-coba. Kakak. Maju 1, maju 2, maju 3. Nuna. Kakak. Nuna. Kena, kau jadi. Nuna, pelan-pelan. Nanti kamu jatuh. Terima kasih. Kau telah menjadi kakak terbaik sedunia. Nuna. Kena, kau jaga. Dasar kau mania kecil. Hei, kau curang. Aku belum siap. Ayo, tangkap aku. Bersiaplah. Nuna? Bagas! Apa yang terjadi? Bagas, aku pikir aku akan kehilanganmu. Hei, tenanglah. Aku di sini. Aku tidak kemana-mana. Kau berurusan dengan orang yang salah. Tidak. Tolong ampuni aku. Tidak. Hei, kau baik-baik saja? Kau bicara dengan siapa, Nuna?
hantu istri pemilik rumah yang lama, Gas. Aku telah dibebaskan. Selama bertahun-tahun menjadi tahanan setan hitam itu, sekarang aku telah bebas. Terima kasih. Tapi kami tidak melakukan apa-apa. Tentu saja, tapi kehadiran kalian telah menjadi jembatan pembebasanku. Aku minta maaf sebelumnya mengotori ruangan ini dengan energi hitamku. Aku hanya ingin kalian pergi supaya kalian tidak menjadi korban selanjutnya. Tolong, sampaikan juga pada anak itu ya. Aku minta maaf selama ini telah menakut-nakuti pembantu dan supirnya yang tadi tinggal di sini. Jadi, kau selama ini menakut-nakuti yang lain agar tidak tinggal di sini. Aku hanya ingin menyelamatkan mereka. Semakin lama mereka tinggal, aku takut mereka akan jadi korban dari setan hitam itu. Pantas saja rumah ini sulit terjual. Dan pantas saja rumor tentang rumah berhantu itu muncul. Jadi itu ulahmu. Aku hanya ingin mencegah adanya korban selanjutnya dari setan hitam itu. Tapi, aku tidak mampu untuk menyelamatkan anak itu. Dia adalah yang diincar oleh setan hitam itu. Jadi, dia tidak bisa aku sentuh. Syukurlah sekarang dia telah selamat. Lalu, di mana setan hitam itu sekarang? Dia telah lenyap. Energinya sudah hilang. Kau sendiri bisa merasakannya kan, Nak? Lenyap? Bagaimana bisa? Entahlah. Aku harus segera pergi, Nak. Tunggu. Sebenarnya apa yang terjadi padamu? Aku mengikuti bisikan setan hitam itu. Bahwa aku bisa bebas dari penderitaan dengan mengambil nyawaku sendiri. Kau sendiri lihat kan, bagaimana mereka berdua tadi berusaha menghilangkan nyawa mereka sendiri saat dalam pengaruh setan hitam itu. Begitulah kira-kira yang terjadi padaku, Nak. Aku turut berduka. Terima kasih. Apa yang terjadi? Kau menjatuhkan gelas dan pingsan. Oh, maafkan aku ya, sudah merepotkan kalian. Tunggu sebentar ya. Hai semuanya. Aku ketinggalan apa? Tidak ada, Lisa. Kau datang tepat waktu. Baguslah. Karena aku baru saja membeli mainan ular tangga yang baru. Itu permainan yang sangat membosankan, Lisa. Buat apa juga kau beli yang baru? Tentu saja supaya kau tidak bisa ikut main, Bagas. Astaga, Mary, kau membuatku kaget. Hihihihi. Kau sedang menggambar apa? Mary, apa kau pernah lihat makhluk ini? Oh, tentu saja, Nuna. Bahkan, aku pernah bertemu yang lebih besar. Warnanya hitam kebiruan. Benarkah? Memangnya kenapa? Tidak, ceritakan padaku, Mary. Makhluk ini suka membuat korbannya untuk mengakhiri hidup. Lalu, dia akan menawan rohnya. Hah? Menawan rohnya? Iya, Nuna. Roh manusia adalah sumber energi bagi makhluk-makhluk seperti ini.
Yang kau gambar ini, jika warnanya masih hitam seperti ini, itu tandanya dia masih kecil. Dia masih butuh roh-roh manusia untuk disedot sehari-hari kehidupannya. Kalau yang kecil, biasanya membangkitkan ingatan buruk dan emosi negatif lewat bisikan. Setelah itu, mereka akan menghasut korbannya untuk mengakhiri hidup sebagai salah satu cara menghilangkan penderitaannya. Sedangkan yang warnanya biru kehitaman, itu adalah sosok yang sudah dewasa. Dalam artian, dia sudah banyak memakan korban. Sosok yang dewasa ini hanya dengan kehadirannya pun sudah cukup untuk membangkitkan perasaan putus asa, rasa bersalah, dan penyesalan yang bisa membuat orang mengambil nyawanya sendiri. Astaga, itu mengerikan sekali. Lalu, bagaimana cara mengalahkannya, Mary? Itu mudah saja, Nuna. Baik yang kecil ataupun yang besar, keduanya sama-sama memanfaatkan perasaan bersalah dan putus asa untuk mengontrol korbannya. Yang diperlukan untuk mengalahkannya hanyalah kesadaran dari korbannya. Kesadaran? Kesadaran bahwa emosi negatif dan pikiran buruk itu tidaklah nyata. Itu hanya ilusi. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi Mary, sadar dalam keadaan mimpi buruk itu kan sangat sulit. Makanya, kau harus sering-sering mengingat hal-hal baik yang telah hidup berikan. Jika menjadi sadar itu sulit, maka kau tetap bisa melawannya dengan kenangan-kenangan indah. Ada apa, Nuna? Apa kau berurusan dengan makhluk itu? Tidak kok. Aku hanya tidak sengaja bertemu yang kecil di jalan. Syukurlah aku tidak bertemu yang besar. Kau lucu sekali, Nuna. Kalaupun kau tidak sengaja bertemu dengan yang besar, kau tidak perlu khawatir. Karena mereka sebenarnya tidak berbahaya bagi semua orang. Maksudmu mereka hanya menyerang orang-orang tertentu? Kau benar lagi. Hanya orang-orang dengan perasaan bersalah dan putus asa yang mendalam yang bisa menjadi korbannya. Karena perasaan bersalah dan putus asa itu adalah bensin bagi mereka. Perasaan bersalah dan putus asa ya? Kenangan indah. Nanti kita jalan-jalan dan beli es krim kesukaan kita. Aku janji, guys, kali ini aku yang traktir. Dia sadar saat aku menyebut es krim, kan? Es krim adalah kenangan terindahnya. Ibu sudah pulang? Ini aku, Gas. Tumben sekali kau mengetuk pintu. Pergilah, Nuna, aku tidak punya uang. Hei, buka dulu pintunya, aku mau bicara. Buka saja sendiri. Kau sangat menyebalkan. Cepatlah, aku sibuk. Ada apa? Tadinya aku mau mentraktirmu, tapi melihat tingkahmu yang menyebalkan, tidak jadilah. Hei. Tunggu adikku. Tolong maafkan kakakmu yang tampan ini ya. Ini. Wah. Kita mau beli apa? Terserah kau saja, Gas.
Tapi aku titip dibelikan es krim coklat yang biasa ya. 1. Kau tidak ikut? Tidak ah, aku sudah pakai piyama, mau rebahan. Dasar. Nuna, aku beli burger buat kita. Cepat ke sini. Wah, memangnya uang yang kuberikan cukup untuk beli ini? Tentu saja tidak. Aku kan kakak yang baik. Terima kasih, Gas. Nuna, soal kejadian di rumah Theo kemarin. Oh iya, Theo tadi menghampiriku di sekolah. Hai Nuna, Hai Theo. di mana Bagas? Sepertinya dia sedang di perpustakaan. Ada apa? Oh, tidak. Aku hanya mau bilang terima kasih. Sejak kalian ke rumahku, entah kenapa rumahku rasanya lebih nyaman dan pikiranku juga jadi lebih tenang. Hahaha. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Selama ini aku selalu memikirkan almarhum adikku. Dia meninggal karena tidak sengaja aku tabrak saat rem motorku blong. Astaga, aku turut berduka, Theo. Aku sudah tidak apa. Sejak melihatmu dan Bagas, aku yakin adikku tidak ingin aku bersedih lama-lama. Seperti kalian berdua yang selalu melindungi satu sama lain. Jadi begitu ceritanya, Gas. Oh, Apa tadi yang mau kau bicarakan? Nuna, bagaimana jika aku seperti Theo? Hah? Bagaimana jika aku tanpa sengaja membuat kesalahan? Kesalahan apa? Kesalahan yang besar, mungkin. Maksudmu mereka hanya menyerang orang-orang tertentu? Kau benar lagi. Hanya orang-orang dengan perasaan bersalah dan putus asa yang mendalam yang bisa menjadi korbannya. Tidak apa, Gas. Aku yakin aku tidak akan mempermasalahkannya. Benarkah? Apapun itu, kau tidak perlu merasa bersalah dan memikirkannya terus-menerus. Aku ini adikmu. Aku juga ingin kau bahagia, Gas. Apapun kesalahan yang kau perbuat, aku pasti akan memaafkannya. Kau tidak perlu merasa bersalah ya. Aku tidak akan tega membuatmu menanggung beban perasaan yang besar. Terima kasih, Nuna. Nah, sekarang, kalau aku boleh tahu, kesalahan apa itu yang telah kau perbuat, Gas? Kalau kau mau memberitahukannya, aku janji aku tidak akan marah. Aku lupa membelikanmu es krim coklat. Hah? Aku hanya beli yang rasa vanila. Hah? Bagas, itu kan es krim kesukaanmu. Bisa-bisanya kau membeli es krimmu dan melupakan es krimku. Hei, tadi kau bilang kau tidak akan marah. Lagi pula aku kan sudah belikan burger ini dengan uangku. Tapi aku juga mau es krim coklatku. Sudahlah, beli sendiri saja, Nuna. Hah, Bagas. Hihihihi.